Halo, Purba. Hmm. Untuk saat ini saya ya konsen menangani penangkaran yang sudah mulai berdiri mulai dari 2016. Kebetulan semenjak pandemi usaha itu kan redup ya, banyak yang mengalami nasib yang sama. Jadi kegiatan yang rutin sekarang tetap menangani breeding, penangkaran, dan merawat buaya-buaya karantina yang titipan dari negara. Dia paling besar ya dari hewan purba ini kan hewan penangkaran dua, lalu semua diberikan kolam Kami juga punya tempat edukasi kecil, kayak tempat kunjungan, tapi masih sederhana lah, masih terbatas. Sebenarnya agak berhubungan dengan flora fauna gitu kan. Jadi kita mengumpulkan beberapa tumbuhan, terus mungkin terus buaya sendiri yang F2 untuk pendukung daripada edukasi anak-anak tersebut. Berawal seperti banyak teman-teman pencinta reptil umumnya, kemudian kalau saya perhatikan teman-teman kan lebih fokus ke ular ya, karena ular itu kan tidak rumit dan masih banyak jenis yang tidak dilindungi kalau jenis ular. Jadi saya lihat buaya ini kebetulan di daerah Jawa Tengah itu belum ada penangkaran yang formal. Kemudian mungkin di tanah Jawa banyak buaya-buaya yang di tengah masyarakat belum berizin, ingin diserahkan kepada pemerintah untuk dititip rawatkan. Jadi kami di samping memberi indukan untuk breeding, pengembangbiakan, kami dengan tempat terbatas juga kami menerima banyak juga titipan-titipan dari buaya yang diserahkan masyarakat kepada negara, karena di alam liar di Pulau Jawa ini, di Jawa Tengah khususnya kan khususnya untuk buaya sulit untuk mencari tempat bersahabat dengan masyarakat. Kalau di alam liar pasti konflik. Itu harus izin penangkaran. Sedangkan satwa liar yang tidak dilindungi saja semestinya juga izin penangkaran. Cuma status hukumnya berbeda. Kalau satwa liar ada undang-undangnya, ada pidananya, dan lain-lain jika kita memelihara dengan ilegal. Jadi memang syarat utama untuk kami peduli untuk bisa merawat, bisa melakukan membantu kegiatan konservasi satwa buaya tersebut, syarat utamanya adalah penangkaran. Dan penangkaran sendiri sebenarnya kalau kita mau tekuni, kita pelajari, ada harapan pemanfaatan yang bisa menguntungkan juga bagi penangkar maupun masyarakat sekitar, seperti itu. Jadi Dawuhan ini bangsa Sangsekerta kalau nggak salah Bendungan ya. Tapi desa ini namanya kebetulan Desa Dawuhan Kulon, dan di sebelahnya Desa Dawuhan Wetan. Jadi kita ambil nama Dawuhan, nama desa ini sendiri, dan artinya kalau nggak salah bendungan. Jadi banyak sungai di sini, banyak air, jadi untuk habitat buaya cukup cocok juga.
Dulu dari karyawan yang formal 7 orang, kemudian karyawan yang tidak aktif 5 orang, 12 orang termasuk kami pencinta reptil ya. Tapi sekarang di masa pandemi ada namanya penyusutan untuk perampingan karena kebutuhan biaya. Kami tidak aktif semua untuk sekarang, tapi sewaktu-waktu semua kita memperbantukan handling atau kita melakukan pemantauan buaya di alam, teman-teman masih tajak, kadang-kadang sekarang sukarela. Jadi sekarang yang aktif sekitar 5-6 orang ya untuk saat ini. Nanti kalau sudah keadaan membaik mungkin bisa masing-masing bergabung lagi. Kami kebetulan berawal dari pencinta reptil, jadi basicnya basic otodidak lah ya. Jadi kami mempelajari bersama karakter, kemudian dengan semangat hobi dan menyukai itu, jadi kita kan lebih perhatian. Jadi belajar sambil berjalan secara otodidak, kemudian kita juga dibantu kerjasama dengan beberapa institusi pendidikan juga yang kita lebih mempelajari secara formal untuk yang bisa ditawarkan untuk kedepannya adalah kegiatan edukasi kepada pelajar dan lain-lain. Ini namanya Negro. Ini F2 beli di Planakan tahun 2013. Sudah pernah bertelur. Sewaktu ini dibangun, sementara di kolam karantina, terus ini dibangun, terus langsung izin penangkaran keluar, langsung semua disesuaikan. Untuk satwa liar, kalau dikembangkan itu harus satu spesies, satu jenis spesies. Kalau di pas musim-musim perteluran ini buat sarang di sini. Ada 3 jenis, jenis buaya muara atau Crocodylus porosus, kemudian Crocodylus novaginea itu buaya yang dari Papua, Pulau Papua. Kemudian Thomis segli itu jenis buaya supit nyulong yang di habitatnya sebenarnya lebih favoritnya ke ikan, tapi daging juga kalau terbiasa mau. Buaya siam kebetulan belum ada di sini. Kalau di Indonesia kan ada 4 jenis spesies buaya yang sudah cukup dikenal. Cuma beberapa peneliti juga menganggap ada subspesies dari 4 spesies tersebut. Buaya yang memang dikategorikan subspesies, tapi sebagian menganggapnya itu dari spesies yang berbeda. Seperti di Papua itu kan ada buaya sahul yang ada kemiripan, tapi perilakunya ada berbeda perilaku, seperti musim perteluran, kebiasaan habitatnya di mana gitu kan, lebih ke mendekat air tawar ke pegunungan atau ke arah muara gitu. Jadi terus di Kalimantan masih ada buaya Kalimantan yang sebenarnya masih dianggap subspesies dari buaya muara itu sendiri, yaitu Crocodylus raninus dari Kalimantan yang secara ukuran kadang-kadang sering ditemukan lebih besar dari muara. Tapi sebagian secara umum masih menganggap itu sama buaya muara. Dan juga buaya Mindoro yang masih dianggap subspesies buaya Papua juga, yang penyebarannya sampai di Filipina itu. Yang rescue itu biasanya penitipan dari BKSDA. Pernah beberapa dulu seperti buaya yang tertangkap nelayan, kemudian diserahkan ke sini. Tapi sebagian besar penyerahan dari masyarakat yang memang
mungkin mengurus izin lama gitu kan, jadi prosesnya lama, belum memenuhi syarat, jadi sementara dititipkan negara. Jadi ada masyarakat yang memang sudah memiara tapi izinnya mungkin kan bertahap. Saya ada yang rescue dari penyerahan masyarakat di daerah Jawa Tengah juga. Ada, saya bulan apa ya, baru 5 bulanan lah rescue dengan tim kami. Tapi kami statusnya membantukan sukarelawan. Jadi dari BKSDA tetap yang mengkoordinir, yang mengarahkan. Kami hanya melakukan kegiatannya untuk rescue, kemudian dibawa ke sini sebagai kegiatan kami yang didasari dari berawal komunitas pencinta reptil buaya itu. Yang paling besar ini, itu yang paling besar. Sebenarnya paling panjang, bukan paling panjang. Ini juga besar tapi agak pendek. Ini purba. Titipan dari negara juga, dari penyerahan masyarakat, jadi titip rawat sementara di sini. Karena dia paling besar ya, dari hewan purba ini kan hewan purba, dia paling besar. Paling besar, jadi kami namain purba gitu. Ini kalau ngasih makannya itu frekuensinya berapa minggu sekali atau berapa hari sekali? 5 hari sampai 1 minggu. Kalau udah kenyang banget kadang 1 minggu. Tapi prakteknya kadang-kadang setiap hari ya ada yang ngasih makan, karena ada masyarakat yang kesini pengen lihat dikasih makan gitu. Kadang-kadang kalau lagi sulit daging, kita beli daging yang mahal. Tapi kalau lagi banyak ayam tiren, kita agak terbantu murah. Jadi ya 1 hari di rata-rata mungkin sekitar 100.000. Kalau bukan 1 hari ya, maksudnya 1 bulan mungkin 3 jutaan. Kadang nggak tentu. Kadang lebih, kadang kurang. Bukan untuk hampir keseluruhan. Jadi karena kita pinter-pinternya cari daging murah sih. Pokoknya kalau lagi nggak ada daging ya lebih dari itu. Kita ngasih makan kan 5 hari sekali. Iya, 5 hari itu kan kira-kira biaya 500.000 untuk pembelian daging itu. Terus kami juga punya karyawan tetap yang memang kita gaji juga, nggak semua sukarelawan gitu. Itu yang berat. Terus pembangunan media kolam-kolam, penyekatan, kandang-kandang itu juga yang biaya cukup besar, seperti talut gitu. Kebetulan secara aturan pemerintah, karena walaupun dasar kami adalah melakukan konservasi karena mencintai reptil buaya, tapi dasar utamanya adalah harus izin penangkaran. Izin penangkaran itu sudah dikategorikan komersil, jadi kita harus modal utama adalah beban sendiri. Kita sebagai penangkar itu sendiri, karena nanti kalau breedingnya berhasil, kita bisa memanfaatkan generasi yang berkembang biak di sini. Cuma karena kebetulan di sini banyak titipan dari negara, kami punya inisiatif untuk melakukan konservasi, membantu kegiatan-kegiatan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan evakuasi buaya, pengamatan buaya yang konflik. Jadi kami tentu tambah besar pembiayaannya. Dan saat ini sudah ada juga satu perusahaan CSR yang peduli ingin ikut membantu pengembangan bangunan-bangunan di sini, seperti ini paving, perluasan kandang. Itu ada perusahaan CSR yang sudah ada, yang baru masuk di tahun ini, dan kami sudah sangat berterima kasih. Jadi kami bisa semangat lagi, bisa membuat kandang lagi, bisa memperbaiki kerusakan-kerusakan itu yang
Karena semakin lama di musim pandemi kayak gini, kami menanggung sendiri dengan sebagian buaya-buaya karantina titipan dari negara. Kami memang terasa berat. Jadi pembiayaan utama adalah kami sendiri, tapi sekarang alhamdulillah sudah ada perusahaan yang peduli, yaitu PT Indonesia Power Adipala Cilacap. Ya, betul. Kalau untuk teknis merawat buaya, karena kami hobi, mungkin kami semakin menyukai, semakin belajar ya. Tapi kadang-kadang ada kita kan banyak masyarakat, banyak LSM, banyak birokrasi. Di saat kami kesulitan, ada juga yang menganggap kami itu dianggapnya bukan kami mengelola sendiri. Jadi paling di situ. Jadi kita sebenarnya butuh dukungan dari berbagai masyarakat, khususnya yang peduli, yang instansi yang terkait maupun masyarakat pencinta satwa liar gitu kan. Jadi harapan kami selama ini sih banyak yang mendukung, cuma keluhan kami ya kita mau mengadukan minta dukungan khususnya seperti bantuan atau apa, kita juga tidak ada yang berkewajiban khusus membantu kami. Jadi kami ya sudah ada satu perusahaan yang membantu, kami sudah merasa terbantu, dan kami semangat lagi untuk kira-kira ke depan di situasi pandemi yang segala sektor tentunya banyak keluhan, kami bisa bertahan dan bisa berlanjut, yaitu kami sangat berterima kasih pada PT Indonesia Power Adipala Cilacap itu. Kita bicara secara umum yaitu satwa liar aja, karena Indonesia kan memang sebagai rumah dari banyak endemik satwa liar di dunia setelah Brasil ya. Indonesia itu negara berbagai pulau, di mana setiap pulau punya ciri khas endemik hewan tersendiri. Dan kita jangan sampai apa yang ada di alam kita juga malu kepada masyarakat seluruh dunia bahwa kita sebagai negara salah satunya dihormati sebagai negara kepulauan dan alamnya kaya, termasuk salah satunya adalah endemik satwa liar, di mana kita sebagai masyarakat di Asia Tenggara ini masyarakat yang ditakdirkan untuk hidup dengan ekosistem alam. Jadi salah satu pelengkap pendukung ekosistem alam adalah satwa liar, di mana satwa liar itu memang tercipta secara umum adalah sudah saling terkaitan, ada rantai kehidupan. Seperti contohnya kita hidup di sini adalah dengan langsung menikmati alam ya. Beda dengan di Timur Tengah, tidak ada alam tapi harta dari buminya banyak, tinggal beli segala sesuatu. Kalau kita kan langsung menikmati. Jadi dimana kalau satwa sebagai contoh ya, hewan yang alam yang erosi, longsor atau ditebang manusia, secara insting Tuhan menciptakan satwa-satwa yang untuk menebarkan benih. Jadi secara insting dia bisa memakan biji-bijian, nanti akan dibuang kotorannya di atas. Nah, jadi seperti itu. Jadi monyet sendiri itu salah satu contoh ya, orang sebagian menganggap hama. Tapi sebenarnya dia punya batas-batas wilayah, bahwa kenapa konflik dengan masyarakat secara umum? Karena masyarakat terlalu menjarah kepada alam yang dibutuhkan untuk pelindungan seperti gunung untuk menahan air, pohon. Kalau masyarakat tidak dikasih warning dengan satwa liar, tentu kita akan lebih menjarah lagi. Sebenarnya itu kita kalau mau dipelajari secara ekosistem, semua satwa itu manfaatnya adalah untuk keseimbangan alam. Sebagai yang paling terdekat contohnya itu ular makan tikus di sawah, kita makan padi. Kalau ularnya habis, burung hantu habis, musang habis, maka yang berkembang tikus, yang repot manusia. Jadi manusia lebih hobi kemana kita berburu kan, bukan menembak tikusnya, tapi
berburu ularnya dengan musangnya maupun burung hantu. Nah, disitulah arti dari konservasi ekosistem, supaya kita memberi kesadaran kepada masyarakat umum bahwa apa yang diciptakan itu, satwa liar itu tentu sangat berguna kepada kita. Jadi mana yang harus kita lindungi, mana yang harus kita bisa musnahkan, tentu kita bisa memilahnya sebagai masyarakat yang ikut peduli dengan keseimbangan alam untuk kesejahteraan kita umat manusia itu sendiri tentunya. Selain tadi yang saya jelaskan, ekosistem alam berupa satwa yang memang untuk keseimbangan antara hama dengan pemangsa itu, buaya sendiri adalah salah satu satwa liar yang memang buas. Satwa buas itu sebenarnya sama warning kepada kita supaya nggak merusak alam. Coba Anda bayangkan ya, ada dua gunung, di mana gunung yang dua-duanya mempunyai habitat satwa liar yang buas, yang satu tidak. Kita sifat manusia pasti akan tetap menjarah salah satunya, yaitu yang tidak ada satwa buas. Jadi buaya salah satunya, bahwa kita nggak sembarangan menggaruk sungai, pasir sampai dalam, kita nggak mengambil ikan semaunya dengan cara yang sampai memusnahkan. Jadi kita dikasih rambu-rambu oleh Sang Pencipta berupa satwa liar tentunya. Terus untuk harapannya keinginannya sih ada yang peduli, baik dari pemerintah daerah maupun investor yang memang kira-kira bisa mengembangkan jadi tempat yang bermanfaat baik secara edukasi maupun pendukung sebagai wisata masyarakat atau biar kami sendiri lebih konsen menangani breeding dan perawatan karantina. Karena saya sendiri sebagai ketua di sini tim pencinta satwa tentu terbatas kemampuannya ya. Jadi kalau memang ada potensi dari swasta atau pemerintah daerah, ya mudah-mudahan potensi itu bisa dikembangkan, tentu dalam hal yang kira-kira bermanfaat ya, kira-kira gitu.